Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala dzikru man la tabla ajsaduhum nashan. Bermula ini itu penyebutan siapa yang tidak punah ajsaduhum oleh jasad mereka nassan secara nas, artinya secara syara, tertulis secara tekstual di dalam syara. Walamma bayyana, dan ketika telah menjelaskan an-nazimu oleh penazam Syekh Ibrahim Al-Laqani mazhaba ahlil haqqi, mazhaba ahli sunnati wal jamaati, akan mazhab ahli sunnati wal jamaah fi ba'sil ajsadi, dalam kebangkitan jasad-jasad dari kematian mereka. Istadraka, mengikutkan oleh an-nazim ada zalika, atas demikian itu ba'sil ajsad bi isbati adami bila ajsadil anbiya'i, dengan ketetapan ketiadaan kepunahan jasad-jasad para nabi alaihimus salatu wassalamu. Wa man khassahullahu, dan orang khassahu yang telah menghususkan hu akan man Allahu oleh Allah bitilkal maziyyati, dengan itu keistimewaan itu tadi adamu bilal jasad, ketiadaan kehancuran jasad raga atau tubuh fisik. Mimman huwa dunahum rutbatan, mimman dari orang huwa yang bermula diaman, dunahum di bawah mereka para nabi, rutbatan pada derajatnya. Artinya ada selain para nabi beberapa golongan lainnya yang juga jasad mereka tidak hancur dimakan tanah. Faqala, maka berkata oleh nazim, lakin dzal khilafu khussa, lengkap baitnya itu dari nomor 98, mahdaini lakin dzal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa. Lakin akan tetapi dzal khilafu, ini perbedaan pendapat terkait sebelumnya, penjelasan di atas bait sebelumnya menjelaskan tentang dikembalikannya jasad dari yang telah dimakan oleh tanah. Perbedaan kemarin sudah kita jelaskan, perbedaan an-adamin dan pendapat an-tafriqi. Wa qul yu'adul jismu bit tahqiqi an adamin wa qila an tafriqi. Yang jelas bahwa jasad itu dari kematiannya akan dihidupkan kembali, terlepas an adamin artinya dengan jasad yang baru, atau an tafriqi dari bagian-bagian yang telah bercerai-berai. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, yang jelas akan dibangkitkan dengan nas Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas beberapa ayat terkait itu. Nah, kemudian di bait 98 ini lakin dzal khilafu, akan tetapi ini perselisihan pendapat terkait dua pendapat itu tadi, khussa dikhususkan, bil anbiya dengan para nabi. Artinya para nabi jasad mereka tidak punah, khusus para nabi. Waman adaihim nussa, dan orang adaihim yang atas mereka, man nussa telah dinaskan, telah dicatatkan dalam syara'. Nah, disebutkan nanti di bawah beberapa golongan yang jasad mereka tidak akan punah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut, amin. Nanti tinggal dipilih mau ikut golongan mana, silahkan, karena ada pilihannya. Atau mau masuk golongan semua, silahkan.
insyaallah. Fa idza alimta, maka apabila telah mengetahui oleh engkau khilafal jumhuri, perbedaan mayoritas ulama, wa muqabilihim, dan yang berbeda dengan mereka jumhur, fi kayfiyati audil jasadi, dalam kayfiyah atau cara kembalinya jasad, ila ma kana alaihi, kepada apa kana yang ada di jasad, alaihi atasnya ma. Penjelasan bait sebelumnya, jumhur ulama menetapkan an adamin. Walaupun juga ada sekelompok ulama ahlus sunnah mengatakan audul jasad an tafriqi. Falaysa kalamuhum, maka bukanlah perkataan mereka para ulama mutanawilan, itu mencakup atau menyeluruh kulla jasadin, akan seluruh jasad. Walakin, dan akan tetapi, hadzal khilafu, ini perbedaan pendapat terkait dikembalikan jasad dari kepunahannya itu, huwa, bermula dia, al khilaf fi kalamihim, dalam perkataan mereka, ala nahwil umumi, atas seumpama secara umum. Wal muradu, dan yang dimaksud, bidzalika, dengan demikian itu, audul jasad, kembalinya jasad, dihidupkan dari kematian mereka. Al ajsadul lati tabla, itu jasad-jasad yang tabla, punah, yang hancur. Walaysa allati la yalhaquhal bila, dan bukanlah yang tidak mendapati akan al-ajsad al-bila, oleh kehancuran. Fa'umumu kalamihim, maka keumuman perkataan mereka para ulama, alal bila, di atas kepunahan, qad khussa, telah dikhususkan, yakni quyida, artinya diikat atau dikecualikan, bil anbiya'i, dengan para nabi, bi ikhrajihim, dengan dikeluarkan mereka para nabi, an jumlatil mutakallami alaihim, dari jumlah yang dibicarakan atas mereka, fi haqiqati audi ajsadihim, dalam hakikat kembalinya jasad-jasad mereka. Ya, kesimpulannya para nabi dikecualikan, begitu aja. Li'annal anbiya'a, karena sungguhnya para nabi, la tabla, tidak hancur, ajsaduhum, oleh jasad-jasad mereka. Fala madkhala lil kalami, maka tidak masuk lil kalami, tidak ada jalan masuk lil kalami, bagi pembicaraan, ala kayfiyati audil ajsadi fi haqqihim, atas cara kembalinya jasad-jasad pada hak mereka al-anbiya. Yang kemarin kita bahas terkait dengan audul jasad an adamin atau an tafriqi, itu hanya berlaku bagi mereka yang jasadnya punah. Adapun para nabi tidak masuk ke dalam bahasan itu, karena jasad para nabi tidak punah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Masya Allah. Beberapa dari mereka disebutkan ada yang dimakamkan di sekitaran Masjidil Haram. Sekitar Masjidil Haram. Entah di bawahnya seberapa dalam, Allahu a'lam.
ada yang di Masjid Khaif, banyak. Ada yang terutama di Palestina. Di Palestina itu banyak. Di Habrun, di wilayah namanya Habrun, Madinatul Khalil di Palestina, atau Hebron disebutnya begitu. Beberapa para nabi dimakamkan di sana. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Musa dan lainnya. Jasad mereka tidak punah itu. Dan mereka hidup di kuburan mereka masing-masing. Dan mereka memiliki tasarruf. Apa tasarruf? Mereka kemampuan untuk berbuat apapun sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Seperti Nabi Musa alaihi salam memiliki tasarruf, bahkan beliau berjasa besar bagi umat Rasulullah ini. Dengan sebab beliau maka diringankan salat yang semula 50 menjadi 5 waktu salat. Waftarat alaihim khamsan ba'da khamsina farad. Nabi Musa sudah meninggal. Nabi Musa sudah meninggal. Bertemu dengan Rasulullah ketika Mi'raj, dan dengan jasa beliau diringankan. Kalau tidak sholat 50 waktu kita, bagaimana itu sholat 50 waktu? Gak kebayang. 5 waktu aja banyak yang ninggalin, apalagi 50 waktu. Itu artinya bahwa Nabi Musa memiliki apa? Tasarruf. Memiliki apa? Tasarruf. Demikian pula dengan nabi-nabi lainnya. Dan jika itu terjadi bagi para nabi, maka juga dimungkinkan terjadi bagi para wali Allah. Para wali Allah itu memiliki tasarruf. Banyak cerita-cerita dalam kisah-kisah para ulama ahli tasawuf menceritakan tentang tasarruful auliya. Mereka keluar dari kuburan mereka, menolong orang-orang yang kesusahan. Hingga sekarang, bahkan mungkin berkumpul dengan kita, ya mungkin, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Termasuk menolong, mendoakan kita, sebagaimana Rasulullah mengatakan gitu dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan terkait dirinya sendiri dalam hadisnya, menyebutkan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum fa in ra'aitu khairan hamidtullaha alaihi wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Hidupku menjadi kebaikan bagi kalian. Ya, kalau hidupnya Rasul sudah jelas jadi kebaikan bagi umat manusia ini. Tapi begitu kata Rasulullah apa? Wa wafati khairun lakum. Wafatku, kematianku juga tetap menjadi kebaikan bagi kalian. Bentuknya kata Rasulullah apa? Tuhdisuna wa yuhdatsu lakum. Kalian buat pekerjaan-pekerjaan, ada yang kalian rintis ini itu, buat ini itu. Ada yang cakep, ada yang jelek, ada kebaikan, ada kemaksiatan. Fa in ra'aitu khairan hamidullah alaihi. Jika aku melihat daripada perbuatan kalian itu kebaikan, maka aku memuji Allah atas itu. Rasulullah mendapat laporan dari malaikat yang ditugaskan untuk itu. Melapor kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini orang namanya Faisal, orang joglo. Kerjanya baca Quran, membaca sholawat. Kata Rasulullah apa? Alhamdulillah. Itu yang diharapin. Tapi kalau ada laporan sebaliknya, in ra'aitu syarran, kalau saya dapat laporan kata Rasulullah keburukan dari umatku, istaghfartu lakum,
Aku mohonkan ampunan kepada Allah bagi kalian. Oh, kalau datang laporannya, Faisal nyawer gitu. Faisal nyawer. Faisal nyawer. Astagfirullah. Atau Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Rasulullah memohonkan ampun baginya kepada Allah. Itu artinya bahwa apa? Rasulullah walaupun sudah wafat memiliki tasarruf. Memiliki apa? Tasarruf. Ada kitab terkait kisah-kisah semacam apa namanya ini tasarruful auliya banyak. Salah satunya kitab namanya At-Tabaqatul Kubra karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Itu kisahnya itu mengasihkan sekali itu. Wah, dahsyat itu. Misalkan ada seorang wali Allah, orang soleh, dia dalam keadaan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa, berbaring aja di tempat tidurnya, nggak ada air, nggak ada apa. Tiba-tiba keluarganya datang ke situ, tangannya dia basah, mukanya basah. Terus tanya, kok ini tangan basah, muka basah? Dibilang apa? Barusan Imam Syafi'i datang mewudukan saya. Bawa air Imam Syafi'i, saya berwudu, diwudukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah wafat. Itu terjadi semacam itu. Dan banyak kisah-kisah semacam itu. Nah, jadi para wali Allah itu memiliki tasarruf walaupun mereka telah meninggal. Itu sebetulnya perbuatan-perbuatan prakarsa, bukan prakarsa apa namanya, pokoknya perbuatan lah. Mereka apa namanya, taubahnya seperti yang masih hidup, mereka berbuat sesuatu apapun yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bi masyiatillah. Kembali lagi. Nah, jadi para nabi Allah tidak hancur jasad mereka. Wa kadzalika, dan demikian pula tidak hancur atau tidak punah man alaihim nussa, itu wa man alaihim nussa, orang yang telah dinaskan. Wa kadzalika, dan demikian pula la yatanawalul kalamu, tidak mencakup oleh pembicaraan ada audil jasadi, di atas kembalinya jasad, ajsada man alaihim qad nussa, akan jasad-jasad siapa yang atas mereka telah dinaskan fin nususi syar'iyyati, dalam nas-nas syara', annahum, sesungguhnya mereka, man alaihim la yalhaquhul bila, la yalhaqul bila ajsadahum, tidak mendapati oleh kepunahan ajsadahum, akan jasad-jasad mereka. Wa fil jumlati, dan secara keseluruhan, falladzina la tabla ajsaduhum, maka mereka yang tidak punah oleh jasad-jasad mereka, sittatun, itu 6 golongan, ada tartibil ati, di atas tertib sebagai berikut. Al-anbiya'u, para nabi, jelas para nabi. Wa syahidul ma'arakati, kalau para nabi kita nggak bisa raih, nggak boleh, karena setelah Rasulullah tidak ada nabi, nggak bisa. Untuk meraih kenabian itu tidak dapat diusahakan. Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah wa dzaka fadlullahi yutihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Kenabian itu tidak dengan diusahakan, tapi apa? Mauhibah, pemberian dari Allah
terhadap orang-orang yang dikehendaki olehnya. Satu, para nabi, jasad mereka tidak punah. Wa syahidul ma'arakati, yang kedua, orang yang syahid di medan perang. Nah, ini bisa diraih. Perangnya di mana ya? Hah? Jangan jadi teroris. Teroris bukan mati syahid, mati sangit. Bukan mati syahid, mati apa? Mati sangit. Wal muadzinu, nah ini paling mungkin ini. Wal muadzinu, orang tukang azan. Jadi tukang ini. Jadi tukang ini. Paling tidak sebutkan sini apa? Sab'a sinina. 7 tahun minimal. Fama fawqu, atau apa yang lebih daripada 7 tahun, muhtasiban, karena Allah. Artinya dengan harapan meraih pahala darinya, dari Allah. Artinya muhtasiban, limardatillah, karena untuk meraih ridha Allah. Artinya kagak digaji. Itu muhtasiban, karena Allah. Tentu ada syarat-syaratnya terkait ini. Yang paling pokok adalah faham ilmunya. Karena praktek azan tidak hanya teriak saja. Ada ilmunya, termasuk bagian yang terpenting pada muadzin di sini, dia faham waktu-waktu sholat. Karena muadzin sekarang sama muadzin dulu lain. Kalau muadzin dulu itu orang-orang yang faham urusan agama. Jadi waktu sholat itu faham betul. Kalau muadzin dulu emang khusus untuk azan. Beda kalau sekarang yang duluan megang mic, dia yang duluan teriak. Atau kagak ada yang megang mic, kagak ada yang sholat subuh. Akhirnya kayak Ibnu ini, disiram baru bangun. Alah sama Bang PI. Jangan-jangan Bang PI masuk rombongan ini dia. Lebih dari 7 tahun itu. Mana Bang PI? Ada ngaji gak? Ah, kagak ngaji dia. Bagaimana kalau kita angkat Abdurrahman jadi muadzin gitu? Biar dia sholat subuh, kagak pernah sholat subuh jamaah ini bocah ini. Ah, setuju gak? Ya. Jangan-jangan ntar abis adzan balik lagi ke kamar dia, tidur lagi. Ah, kacau gitu. Itu udah titipin megang absen, ada suruh pegang mic, ditaruh doang mic, orangnya kagak ada, ngilang. Wah, kacau Abdurrahman ini. Kita suruh adzan aja. Kalau udah adzan dia balik lagi ke kamar, besok jadi imam sekalian. Kagak pernah jadi imam Abdurrahman ya? Hah? Kagak pernah. Suruh jadi imam, makmumnya Ilham tuh. Siapa lagi? Labib. Oh, makmumnya. Adzan kamu Bim. Nah, ini dia yang kedua. Lebih mudah tuh yang nomor 2 itu. 7 tahun paling tidak. Atau lebih daripada itu, 10 tahun, 15 tahun. Wa hafizul Qur'ani. Nah, ini dia. Penghafal Al-Qur'an. At-taqiyyu. Nah, tapi ada terusannya. Bukan ngapal doang. Kalau syukuran ngapal doang, orang kafir ada juga yang ngapal. At-taqiyyu, yang bertakwa, yang soleh. Al-amilu bihi, yang beramal dengannya Al-Quran. Masya Allah. Ini memiliki keistimewaan. Tetapi kalian harus ingat juga, karena ada hadis Rasulullah mengatakan rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Tidak sedikit orang yang dia pembaca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an melaknatnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu.
Ngeri itu. Walaupun kalian menghafal Al-Quran, ada yang udah hafal, ada yang sekian, ada yang sekian, belum tentu itu nyelamatin di akhirat. Belum tentu. Belum tentu, Masya Allah. Ya, tetapi tentu menjadi kemuliaan kalau hafal Al-Quran. Nah, dan memiliki keistimewaan tersendiri orang yang hafal dan at-taqiyyu al-'amilu bihi. Nah itu dia. Dia bertakwa dan beramal dengannya. Mengamalkan kandungannya. Kandungannya itu apa? Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Para ulama mewarisi ilmu dari Rasulullah. Jangan, hati-hati juga ini. Hati-hati, penting juga. Karena bukan artinya al-'amilu bihi, beramal dengannya, dengan hukum-hukum Al-Quran, lantas kemudian apa? Dia menyingkirkan kitab-kitab para ulama. Saya murni kembali kepada Al-Quran, kagak butuh kitab kuning. Itu ngaco lagi itu. Ngaco itu. Mengamalkan Al-Quran itu ya mengerjakan apa yang diajarkan oleh para ulama. Para ulama itulah yang mewarisi ilmu dari Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah, apa yang dirumuskan, apa yang dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab, itu adalah ajaran Al-Quran. Itu dia, ajaran Al-Quran. Perintahnya kan begitu, Al-Quran sendiri menyebutkan. Allah berfirman misalkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berilmu bukan hanya, ya berilmu artinya belajar kepada para ulama. Nah, dalam Al-Quran misalkan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-Quran berfirman, dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang dipraktekkan oleh Rasul itulah ajaran Al-Quran. As-Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kata beliau apa? Kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah, yaitulah yang dimaksud beramal dengan Al-Quran. Jangan salah paham. Nanti mengamalkan kandungan Al-Quran kembali kepada Al-Quran dengan menyingkirkan kita para ulama. Lah itu si Wahabi ngaco itu. Itu model gitu ajaran apa ya? Ajaran Wahabi itu. Murni kepada Al-Quran dan hadis. Wah, itu tandanya kagak becus ngaji kitab. Orang ngomong begitu nggak bah? Kagak bisa ngaji kitab. Kalau dia bisa ngaji kitab, dia akan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Para ulama itu nulis kitab memang dari mana sumbernya? Al-Quran dan hadis Rasulullah. Anehnya orang yang ngomong begitu, itu taklidnya, hormatnya dan tunduknya, wah betul-betul sampai 100% apabila disebut nama Ibnu Taimiyah. Waduh, kalau disebut nama Ibnu Taimiyah, sami'na wa ata'na. Begitu. Mereka itu gitu. Kalau disebut nama Ibnu Baz, wah udah sami'na wa ata'na. Utsaimin, sami'na wa ata'na. Ibnu Qayyim, sami'na wa ata'na. Oh udah begitu aja, itu yang disebut itu aja udah. Kalau bagian yang para ulama, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali dikafirin oleh mereka. Brengsek betul itu. Nauzubillah. Disesatkan itu Imam Al-Ghazali. Nauzubillah. Nah, jadi pada bagian ini kalau kalian benar hafal Quran, bertakwa dan beramal dengannya dengan
hukum-hukum Al-Quran, tentu dengan akidah yang lurus, yang benar, masuk daripada rombongan yang jasad mereka tidak punah. Terus al-alimut taqiyyu, seorang yang alim, at-taqiyyu yang bertakwa, al-muhtasibu yang dia mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, tidak mengharapkan dunia. Masya Allah. Nah kalian kalau tidak nomor berapa tadi? Nomor 3 atau nomor 4? Nomor ini paling enggak bisa. Tapi bisa jadi alim kagak ya? Tuhfatul Atfal kagak hafal-hafal. Balik lagi kagak hafal-hafal. Wira masih hidup, Wira? Kagak ngaji? Oh, ada itu dia. Disebut namanya senyum dia. Wa ba'dul ulama wa ba'dul awliya, dan sebagian para wali Allah. Nah, atau yang itu silahkan mau jadi wali, tapi tidak semua wali jasadnya tidak punah. Sebagian wali Allah yang tentu memiliki keistimewaan atau tinggi derajatnya, jasad mereka tidak punah. Kira-kira kalian pilih yang mana? Pilih yang mana? Mau jadi wali? Mau jadi wali Sol? Wal adillatu, dan dalil-dalil ala dzalika, atas demikian itu, muntasibatun, itu telah ditetapkan, fi syarhina, telah didirikan, artinya ada dalil-dalil terkait perkara demikian itu, fi syarhinal kabiri, dalam syarah kita Al-Kabir, syarah Al-Kabir terhadap nazam Jawharatut Tauhid ini. Syekh Jamil menulis syarah yang lebih luas. Nah, di sana ada penjelasan terkait itu. Faraji'ha sammata, faraji'ha, maka rujuklah oleh kau akan al-adillah, sammata ay hunaka, sammata artinya hunaka, di sana, Syarhil Kabir. Wallahu a'lam bissawab.